Apakah yang diberikan untuk melindungi kita? Mau tahu jawabannya? Mari ikuti bacaan hari ini yang kita akan dahului dengan sebuah lagu. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 27 Mei 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Hukum dan Injil. Yesus sendiri menjelaskan dengan sangat kuat dan singkat mengenai hubungannya dengan hukum. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, apakah yang dikatakan Yesus tentang hukum? Kita ikuti bacaan ayatnya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan cara yang mirip seperti bagaimana batasan orang tua bagi anak mereka mengungkapkan nilai-nilai mereka, hukum Allah menyatakan karakternya dan hal-hal yang penting baginya. Allah memberikan hukumnya untuk melindungi hubungan kita dengannya dan dengan sesama, karena Dia tahu bahwa hukumnya akan membimbing setiap aspek hidup kita saat kita bertumbuh di dalamnya. Lagi pula, siapa yang belum pernah merasakan akibat buruk dari dosa, pelanggaran terhadap hukum yang telah menyentuh hidup kita masing-masing? Kasih kepada Yesus adalah inti dari hukum. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketika kita benar-benar mengasihi Yesus, kita secara alami terdorong untuk menaati hukumnya, dan ketika kita memahami hukumnya dengan lebih jelas, kasih kita kepada Yesus akan semakin dalam. Bahkan yang lebih penting, menjaga pandangan kita tetap tertuju pada salib dan kematian pengganti Kristus di sana untuk kita adalah cara terbaik untuk memelihara kasih kita kepada Allah. Itulah sebabnya Injil berjalan beriringan dengan hukum. Artinya, sebanyak apapun kita percaya pada hukum dan pentingnya menuruti hukum itu, kita harus selalu ingat bahwa secara hukum di hadapan Allah, hukum hanya bisa menghukum. Hukum tidak pernah mengampuni, tidak membenarkan, dan tidak menebus. Sebaliknya, hukum menunjukkan mengapa kita perlu diampuni, dibenarkan, dan ditebus. Oleh karena itu, bersama hukum, bahkan sebagai dasar pemahaman kita akan hukum, adalah Injil, kematian Kristus bagi kita, yang diperhitungkan kepada kita bukan karena kita menuruti hukum, tetapi oleh iman. Bacalah ayat-ayat berikut ini.
Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan agar kita yang percaya pada pentingnya hukum tidak menjadi legisme? Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 13-16. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma memimpin ke surga. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini tentang hukum dan Injil. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk melihat kepadamu, untuk percaya kepadamu, bahwa Engkau akan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami untuk datang kepadamu. Karena kami tidak mampu ya Tuhan untuk mengusahakan iman kami sendiri. Kami tahu itu hanyalah berkat anugerah daripadamu saja. Ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami untuk dapat belajar lebih banyak tentang Engkau dan hidup seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 27 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.